Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dalam pelajaran diniyah dengan saya Bapak Miftahul Huda untuk pagi hari ini. Pelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang memilih teman. Kita tahu banyak orang yang tadinya mungkin memiliki perilaku pendiam, memiliki perilaku yang tertutup, akan tetapi karena pengaruh daripada teman, dia akan berubah 180 derajat, kebanyakan mengikuti teman yang dia ajak berteman itu, mengikuti orang yang diajak berteman itu. Maka dari itu, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kita diajarkan bagaimana cara memilih teman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bacakan makroknya. Wa amma ikhtiyarus syariki fayambagi ayyakhtara al-mujidda wal wara'a wa sahibat tab'il mustaqimi al-mutafahhimi. Wa amma ikhtiyarus syariki, jika kamu ingin memilih teman, kalau sampai ingin memilih teman, pilih teman yang bagaimana? Fayambagi ayyakhtara al-mujidda, maka seyogyanya kamu memilih teman yang mana teman itu adalah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang giat, orang yang terengginas. Al-mujid, orang yang bersungguh-sungguh. Dia tidak patah semangat, tidak mudah menyerah, tidak sering mengeluh. Orang yang giat itu namanya al-mujid. Dengan harapan bagaimana? Siapa tahu kalau kita berteman dengan al-mujid ini, orang yang giat itu, kita bisa meniru apa yang dia kerjakan. Yang kedua, berteman dengan siapa? Wal waro'a. Bertemanlah dengan orang yang menjaga diri dari sesuatu yang dilarang Allah. Itu namanya waro'. Lagi-lagi juga dengan harapan agar kita bisa meniru apa yang dia kerjakan. Berarti kalau umpama waro', sampai tidak boleh berteman dengan sebaliknya waro'. Siapa sebaliknya waro' itu? Orang yang suka melanggar perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, kita harus berteman dengan wasohibat tab'il mustaqim, orang yang memiliki watak kontinu. Dia itu orang-orang yang istiqomah. Istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam hal-hal yang lain, selagi itu adalah kebaikan. Maka, sampai kalau umpama ada orang-orang yang sohibat tab'il mustaqim, orang-orang yang selalu kontinu seperti ini, bertemanlah dengan mereka. Kenapa? Diharapkan kita nanti juga akan mengikuti apa yang dia kerjakan. Ingat-ingat ini, sohibat tab'il mustaqim. Selanjutnya, sampai bertemanlah dengan orang yang al-mutafahim. Mutafahim itu siapa, Pak? Mutafahim ini adalah orang yang bisa memberikan kamu kefahaman. Contoh umpama, sampai tidak paham tentang satu pelajaran, dia mau mengajari kita. Itu namanya al-mutafahim. Bukan memberikan contekan ya. Al-mutafahim ini orang yang mau, yang bisa memberikan kefahaman kepada kita. Sehingga apabila ada satu ilmu kita tidak bisa, dia bisa mengajari kita. Bukan memberikan contekan, tapi mengajari. Selanjutnya, sampean kita semuanya tidak boleh berteman dengan orang-orang yang seperti ini. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Wa yafirra minal kaslan, dan jauhilah orang-orang yang memiliki sifat pemalas. Jangan berteman dengan orang yang pemalas. Dalam artian di sini teman-teman, bukan berarti kalau ada orangnya sama tidak mau menyapa, ada orangnya kita tidak mau ngumpul, bukan itu. Bertemanlah tapi jangan berteman. Bertemanlah dengan orangnya, jangan berteman dengan sifat jeleknya. Yang kedua adalah wal mu'attil. Mu'attil ini adalah orang yang suka mengosongkan waktu, orang nganggur. Tiap hari nggak ada yang dikerjakan, paling cuma nge-game dan nge-game yang tidak bermanfaat, nggih. Mungkin juga tiktokan dengan tiktok yang tidak bermanfaat, lain-lain. Ini namanya mu'attil, orang yang suka nganggur, tidak produktif sama sekali. Jauhi sifatnya, bukan orangnya. Selanjutnya adalah wal mukassari. Mukassar ini adalah orang yang terlalu banyak bicara dan bicaranya tidak berfaedah. Ini mukassar. Diingat-ingat, ketika orang itu terlalu banyak bicara, maka juga banyak kesalahannya.
Kalau dia sudah banyak kesalahannya, maka sangat dekat sekali dengan neraka. Selanjutnya, mufsid. Semoga difahami nih, nggih. Mufsid ini adalah orang yang suka melaksanakan kerusakan-kerusakan. Ada sampah berserakan, dibiarkan. Rasa pedulinya tidak ada. Bahkan tidak hanya tidak peduli, dia suka melakukan kerusakan-kerusakan. Contoh, ada fasilitas umum, bukannya malah dirawat, dia malah merusaknya. Umpama di belakang ada keran WC, ada keran di kamar mandi, keran kloset. Itu kan milik bersama, seharusnya dijaga. Akan tetapi malah untuk mainan sehingga rusak. Setelah rusak ditinggal, itu namanya mufsid. Orang yang suka memberikan kerusakan, gampang merusak. Selanjutnya adalah wal fitani. Fitan ini adalah orang-orang yang suka menebar fitnah. Bertemu dengan satu orang, dia mengatakan seperti ini. Ketemu dengan orang lain mengatakan seperti ini, dan juga bisa terkadang sampai mengadu domba juga fitan ini. Maka dari itu, sampai jangan berteman dengan orang-orang seperti ini. Orang yang malas, orang yang suka nganggur, juga orang yang terlalu banyak bicara, orang yang suka membuat kerusakan, dan juga orang yang senang menebar fitnah. Kita harus yafirro, lari dari orang-orang ini. Tidak berteman dengan apanya, Pak? Tidak berteman dengan sifat-sifatnya. Kalau dengan orangnya monggo, tapi jangan saya berteman dengan sifat-sifatnya. Kok sampai seperti ini sih kitab Ta'limul Muta'alim kalau menerangkan? Enggak, karena dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu juga ada syair seperti ini, teman-teman. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Sampai jangan tanya tentang seorang, kamu seperti apa sih? Dia seperti apa sih? Nggak usah tanya seperti itu. Langsung saja. Sampai jadi observer. Lihatlah teman-temannya. Wa absir qorinahu. Lihat teman-temannya. Loh, saya kan ingin mempelajari sesuatu. Seorang. Kenapa harus melihat temannya? Enggak. Alasannya ini. Fa innal qorina bil muqorini tadi. Karena teman itu ikut atau sama sifat-sifatnya dengan siapa yang dia temani. Ada anak yang urakan, dia tidak akan mungkin cocok dengan orang yang pendiam. Kenapa? Karena sifatnya berbeda. Orang yang boros tidak akan mungkin mau berteman dengan orang yang irit. Kenapa? Karena bolak-balik dia saja yang akan traktir, dan lain-lain. Mayoritas orang-orang yang punya sifat pendiam, tidak akan mungkin dia suka berteman dengan orang-orang yang sifatnya urakan. Kenapa? Karena dari sifatnya saja tidak cocok. Ada juga orang yang tadinya pendiam, menjadi urakan gara-gara ikut atau katut, bahasa Jawanya, ikut-ikut dengan temannya. Kenapa dulu kamu kok sepertinya pendiam, sekarang malah seperti ini? Saya ikut-ikutan teman-teman, Pak. Itu namanya muqorina bil muqorini yang tadi. Ini hati-hati, teman-teman. Makanya kita diarahkan fa in kana syarrin, apabila teman itu memiliki sifat-sifat yang jelek, fajanibhu sur'atan, cepatlah jauhi sifat-sifat jeleknya. Ingat-ingat ini kalimatnya kitab Ta'limul Muta'allim. Wa in kana khairin, apabila temanmu itu memiliki sifat-sifat yang baik, faqorinhu tahtadi, cepatlah berteman dengan dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Maka dari itu apabila ada teman yang baik, lekas ditemani. Apabila teman yang jelek, jauhi sifat-sifat jeleknya. Ngoten. Itu saja yang bisa Pak Uda sampaikan. Semoga jadi ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.